Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Sobat Dikmas. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan tutorial untuk updating data di Dapodik semester genap ini. Nah, tadi saya baru saja upload hari ini 2 ya teman-teman. Tadi pagi cara installnya, kemudian di sini untuk updating data untuk part 1, mulai dari data sekolah hingga data peserta didik ya. Dan ini hanya update ya teman-teman untuk bisa sinkronisasi pertama kali nanti. Dan nanti perlu pemutakhiran data setelah berhasil sinkronisasi ya. Dan ini nanti akan saya bahas tuntas sampai dengan sinkronisasi. Jadi teman-teman bisa simak terus supaya penjelasan saya tersampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman apabila ada yang uninstall Dapodik sebelumnya, di video saya yang ini tadi sudah saya jelaskan dan sekarang saya jelaskan lagi. Bisa install untuk installer 2025, kemudian nanti ditimpa pad ya sebelum registrasi. Nanti setelah pad B bisa melakukan registrasi baik online maupun offline. Kalau teman-teman nanti butuh, saya akan berikan tutorialnya untuk yang installer ya. Jadi stay tune terus pada channel Sobat Dikmas. Subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya saya upload video bisa langsung ada notif ya. Oke, langsung saja kita bahas sedikit untuk pembaruan karena kita sudah masuk part 2, kita bahas menu rombel ya teman-teman. Di sini harap dilihat untuk perbaikan rombongan belajar untuk mata pelajaran pilihan bentuk pendidikan SPK dan MA. Jadi di pendidikan kesetaraan ada perbaikan rombelnya ya untuk updating di Dapodik semester genap. Oke, tidak menunggu lama langsung saja kita pada tutorial. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada menu rombel. Pastinya kita dahulukan menu rombel reguler ya. Dan di sini bagi teman-teman yang sudah melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka 3 tahun, pastinya semuanya sudah IKM. Mudah ya. Menu aksi ada. 2 tahun menu aksi ada. Apabila 1 tahun kemungkinan tambah manual lagi untuk mapping ulang ya. Dari semester ganjil kemarin ke semester genap. Ini kemungkinan ya. Apabila ada yang tidak ada bisa komen ya. Siapa saja yang tidak ada menu aksinya di sini, tombol aksi ya. Kita di sini langsung saja lanjutkan semester teman-teman ya. Kita langsung mapping dari kelas yang paling atas supaya mudah. Kita langsung saja tambahkan ini yes. Kita tunggu sukses dan lakukan semuanya ya teman-teman, semuanya. Lanjutkan semester, kita ingat-ingat tadi yang paling atas. Nah, kita lakukan semuanya tanpa terkecuali ya, jangan sampai tidak dilanjutkan semester ya. Dari sini akan saya skip supaya lebih cepat. Nanti kalau sudah ready semuanya saya jelaskan lagi, kita on lagi ya teman-teman. Oke, satu lagi. Oke teman-teman, pastikan di sini sudah semuanya ya, dan sampai pada menu aksi ini sudah tidak ada pilihan rombelnya lagi. Jadi kita sudah tidak bisa untuk melanjutkan semester untuk setiap rombelnya. Ini otomatis semua sudah berpindah untuk lanjut semester. Nah, dari sini apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman tambahkan pembelajarannya langsung ya. Setiap rombel minimalnya 1 saja untuk updating data Dapodik untuk bisa sinkron ke server pusat, minimalnya 1 ya. Bisa lengkap langsung semua malah lebih bagus ya. Dan di sini contoh saja kita tambahkan pembelajaran. Di sini bisa diisi untuk pendidikan agama Islam. Contohnya ini melihat dari SK penugasan ya teman-teman. Melihat dari SK penugasannya. Di sini karena masih contoh saya random saja ya. Nanti bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Di sini contoh saja seperti ini ya. Minimal 1 untuk jamnya untuk pendidikan agama pastinya maksimal ya 8 ini ya, jangan 0. Kalau 0 nanti tidak bisa ditambahkan pembelajarannya seperti itu.
Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nah, khusus ini ya, khusus untuk pendidikan kesetaraan, untuk P5 di sini tidak perlu ditambahkan karena sudah nginclude sama pemberdayaan dan keterampilan. Ini sesuaikan dengan kurikulum ya teman-teman. Makanya pada video saya sebelumnya waktu persiapan rilis Dapodik itu sudah saya jelaskan, siapkan data-data yang dibutuhkan untuk updating data Dapodik. Itu ya, mulai dari kurikulum, kemudian dokumen-dokumen legalitas untuk lembaga, kemudian jadwal pembelajaran, surat tugas, pembagian tugas untuk pendidik dan pendik. Jadi semuanya dikumpulkan untuk ini teman-teman ya. Atau teman-teman bisa melihat arsip dari SPTJM Dapodik semester ganjil, sama ya. Yang membedakan hanya kurikulumnya saja dan jadwalnya saja. Ini ya. Oke, dari sini teman-teman apabila ada pertanyaan silakan tanya pada kolom komentar, terutama untuk pendidikan kesetaraan PKBM SKB ya. Oke, ini lakukan semuanya ya teman-teman, semuanya. Nanti saat pemutakhiran data bisa dilengkapi untuk semua pembelajaran, semua rombel, semua program. Itu ya. Jadi bagi teman-teman yang rombelnya banyak ya harap sabar ya. Satu-satu semuanya harus telaten ya. Kopinya ditambahin supaya bisa strong ya teman-teman. Oke. Oke, dari sini lanjut ya. Di sini saya ambil sampel contoh satu saja, kemudian nanti lanjut ke mapel pilihan. Nah, di sini pembaruannya ya teman-teman. Semuanya menggunakan menu aksi. Ya, di sini klik menu aksi, kemudian lanjut semester, kemudian bisa mapping rombelnya dari semester ganjil kemarin ya. Kita lakukan satu-satu semuanya seperti di rombel reguler. Ini ya, untuk mapel pilihan. Nah, pertanyaannya, untuk mapel pilihan ini bagaimana cara mapping mapelnya dan peserta didiknya? Apakah harus satu rombel maksimal jumlah sesuai ketentuan yang ada di rombel reguler? Untuk mapel pilihan, sediakan 7 mapel sesuai dengan mapel umum waktu di kelas 10. Kelompok IPA dan kelompok IPS. Di mapel pilihan wajib disediakan. Karena apa? Di kelas 10 semua mapel kelompok itu diberikan pembelajarannya. Yang membedakan saat kelas 11 memilih maksimal 5 minimal 4 ya, maksimal 5 minimal 4 mapel pilihan. Dan ini yang memilih adalah peserta didik, bukan penjurusan. Kalau penjurusan itu IPS, mapel kelompok IPS dipilih semua. Tetapi kalau mapel pilihan ini bisa antar kelompok, entah itu 2 dari kelompok mapel IPA, 2 dari kelompok mapel IPS. Itu ya, setiap peserta didik, intinya itu setiap peserta didik minimal 4. Jadi lembaga PKBM ataupun SKB sediakan 7 mapel pilihan ya. Nanti bisa di mapping di masing-masing mapel sesuai pilihan peserta didik. Itu ya teman-teman. Oke, dan untuk jumlah rombelnya bagaimana? Bisa gelondongan satu rombel semua peserta didik kelas 11 maupun kelas 12, bedakan ya untuk kelasnya. Jadi bedakan kelas, untuk kelas 12 mapel kelompok IPA, mapel kelompok IPS. Kelas 11 mapel kelompok IPA, mapel kelompok IPS. Karena sudah nginclude sama rombel regulernya untuk mapel pilihannya ya. Oke, dari sini silakan tambahkan semua ya teman-teman, pakai menu aksi tanpa terkecuali. Nanti bisa cek untuk mapel pilihannya ya. Contohnya saja ini sudah 2, kita cek nanti pembelajarannya langsung ditambahkan ya teman-teman sesuai nama rombelnya itu ya. Dan ini apabila dari kelas 11 sudah memilih contohnya mapel kelompok IPA yaitu mapel informatika dari kelas 11, tidak boleh berpindah ke mapel yang lain atau kelompok yang lain. Jadi apabila 2 kelompok IPA sudah dipilih dan 2 kelompok IPS dipilih dari kelas 11, itu melanjutkan ke kelas 12. Jadi tidak boleh berubah untuk di kelas 12-nya. Jadi pastikan semua data PD ini sama, karena apa? Nilai yang diinput pun nanti juga akan kelihatan ya teman-teman pada verbal PD terutama ya. Sudah saya bahas juga videonya di video-video sebelumnya. Silakan cek
inputan nilai di Dapodik nanti lari ke Verbal PD untuk rekam nilai rapornya yang include dengan jejak peserta didik atau rekam didik itu ya. Oke, kita coba cek pembelajarannya apakah sudah ada. Belum ada, silakan tambahkan sesuai nama rombel yang sudah dibuat ya. Silakan tambah mapel sosiologi. Nah, mata pelajaran pilihan silakan lanjutkan. Pilih mata pelajaran sosiologi, ketik saja. Kemudian SK mengajarnya ini masih random ya teman-teman, nanti bisa diperbaiki. PTK-nya siapa di sini? Nah, contohnya ini, kemudian SK mengajarnya contohnya saja ini ya. Ini nanti bisa diperbaiki intinya ya. Jam mengajar 2 per minggu. Simpan dan tutup. Nah, setelah menaikkan semester dari menu aksi, silakan tambahkan pembelajaran di sini ya teman-teman. Dan samakan saja dengan nama rombelnya karena sudah diberikan tanda nama rombel kelas ini seperti itu ya. Dan lakukan semuanya sampai tidak ada rombel yang ada di daftar lanjut semester ya teman-teman. Oke, dari sini akan saya skip supaya lebih cepat ya teman-teman. Nanti saya on kan lagi setelah semuanya ready. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya tambahkan semuanya, sudah saya naikkan semester. Maka silakan tambahkan satu-satu sesuai mapel pilihannya. Itu ya, tanpa terkecuali. Karena nanti apabila tidak ditambahkan juga tidak bisa diinput nilai seperti itu ya teman-teman. Oke, contohnya saja ini kita cek pembelajarannya sudah ada untuk pembelajarannya atau belum. Kalau belum ada bisa ditambahkan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita close dari sini. Kemudian untuk teman-teman apa yang harus kita lakukan setelah kita update rombongan belajar? Kita cek pada validasi lokal teman-teman. Kita coba cek pada validasi. Apabila memang sudah hilang semuanya untuk invalid, kita bisa lakukan untuk sinkronisasi pertama untuk updating Dapodik di semester genap ini. Nanti selanjutnya bisa lakukan pemutakhiran data mulai dari data sekolah sampai menu nilai. Itu ya teman-teman. Saat awal-awal seperti ini pasti sangat padat untuk aliran datanya, lama sekali untuk sinkronisasi seperti itu apabila terlalu banyak data yang dikirim seperti itu ya teman-teman. Oke, kita cek sampai selesai apakah memang sudah hilang semua invalid. Oke, semuanya sudah nol ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita bisa lakukan sinkronisasi. Kita bisa masuk pada menu pengaturan, tukar akses pengguna, masukkan kode registrasinya. Silakan pilih PTK atau kepala sekolahnya untuk lakukan sinkronisasi ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk pada menu validasi lagi. Seperti biasa, kita lakukan validasi satu-satu lagi ya teman-teman. Oke, semuanya sudah valid. Kita bisa masuk pada menu sinkronisasi. Kita lakukan validasi. Kita klik lanjut, tampilkan di sini bisa seperti biasa centang-centang semua ya. Yang paling bawah jangan sampai lupa bersedia menerima BOSP. Lanjut, klik simpan dan lanjut. Di sini kita klik lanjut ya. Nah, apabila ada notif seperti ini, maaf beberapa data tidak masuk, silakan teman-teman reload ulang ya teman-teman, dan lakukan validasi kembali dan lakukan tombol sinkronisasi. Karena di sini sudah ada notif ada beberapa data yang tidak masuk untuk pengiriman sinkronisasi dari lembar checklistnya teman-teman ya. Oke, kita reload kembali ya teman-teman. Oke, dari sini sudah tidak ada notif ya teman-teman. Kita bisa lakukan sinkronisasi. Kita klik dan kita tunggu untuk sinkronisasi hingga selesai ya teman-teman. Pasti butuh waktu agak lama. Jadi dari sini akan saya skip, dan apabila sudah sukses untuk sinkronisasi ataupun ada kendala nanti di jalan akan saya nyalakan supaya teman-teman tahu ya apa saja kendalanya, dan apabila sukses ya berarti bisa sukses untuk sinkronisasi seperti itu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah mengakhiri proses. Apabila ini selesai, sukses, sinkronisasi berhasil, maka data kita sudah terkirim 1 kali ya teman-teman untuk pemutahiran data Dapodik, seperti itu ya. Nanti setelah melakukan sinkronisasi ini, kita bisa lakukan pemutahiran data, kemudian bisa sinkronisasi berulang-ulang ya, tergantung kemauan kita. Mau update apa kita sinkron, update apa kita sinkron, biar tidak terlalu banyak data yang terkirim, supaya cepat sinkronisasinya ya. Kita tunggu mengakhiri proses, sangat lama sekali. Jangan lupa ngopi dulu teman-teman ya. Mantap. Yang penting jangan lupa kopinya pasti lancar teman-teman ya. Semua kerjaan kalau ada kopi pasti lancar. Dan apabila teman-teman ingin traktir admin kopi, bisa melewati Super Thanks ataupun yang lainnya, lewat Saweria juga ada. Dan pastinya sangat-sangat dipersilahkan ya apabila ingin mentraktir admin kopi. Dan admin pastinya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang mentraktir admin kopi. Nah, sinkronisasi 11 menit teman-teman, cukup lama ya. Oke, kita cek yang dikirim ke server ini ya. Ya, ini semuanya sudah masuk ya teman-teman. Dan ada perubahan apa saja? Oh, tidak ada ya. Otomatis data ini sudah terkirim ke server ya teman-teman. Jadi kita bisa update untuk selanjutnya. Oke teman-teman, pastinya tadi sudah menyimak ya apa saja yang harus kita lakukan. Dan saat ini apabila teman-teman sudah berhasil sinkronisasi, kita lanjut untuk update di sini ya, dimutakhirkan datanya semuanya, mulai dari data Sarpras, GTK, peserta didik, rombongan belajar, langsung mutakhirkan semua mapel ya teman-teman, tidak terkecuali. Karena mapel ini pembelajaran sering kali lupa kalau tidak dimutakhirkan langsung setelah sinkronisasi pertama. Itu ya teman-teman. Jadi lanjut dan nanti bisa input nilainya. Ini ya. Apabila sudah terinput nilainya, nanti bisa cek ya. Apabila teman-teman nilai semester ganjil yang kemarin belum diinput, bisa diinput sekarang ya. Apabila sudah diinput yang kemarin, lanjutkan semester genap nanti. Itu ya. Dan untuk mengecek nilai yang sudah terinput ada di Verbal PD. Sudah saya berikan tutorialnya. Bisa cek ya. Baru kemarin. Itu ya teman-teman. Oke. Dari sini apabila ada pertanyaan silahkan tanya pada kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi di sana. Dan untuk updating 4 mapel harap disimak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu tutorial untuk updating Dapodik 2025 part 2 kali ini. Dan semoga teman-teman bisa paham alur-alurnya, apa kendalanya, dan bisa mengatasinya bagaimana. Itu ya. Dan apabila masih ada terkendala, bisa langsung taruh pada kolom komentar, nanti kita bantu untuk memecahkan masalahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Salam api, salam data berkualitas.